Motivasi sederhana, saya ingin berbuat banyak ke orang secara luas ya. Dan saya pikir menjadi perawat adalah salah satu profesi yang saya pikir secara ibadah juga luar biasa, karena itu bisa memberikan banyak bantuan ke orang. Oke, kalau ditanya motivasi, sebenarnya motivasi saya sih berangkat dari prinsip hidup ya. Saya tuh pengen gimana bisa jadi orang yang bermanfaat ya buat orang banyak. Kemudian hal ini diperkuat dengan waktu dulu sebelum masuk kuliah itu ayah saya sakit. Jadi saya tuh ngelihat gimana ayah saya dirawat dengan baik. Saya jadi tergerak gitu. Kenapa ya saya tidak bekerja seperti ini juga gitu. Jadi salah satu motivasinya tuh ngelihat di lapangan tuh kayak gimana sih perawat kerja. Jadi pengen aja gitu merasakan hal itu juga gitu. Dari dulu emang suka di dunia kesehatan, terus aku juga suka di area yang kayak pelayanan, kerja ketemu manusia gitu. Nah untuk itu kayaknya jurusan yang paling cocok itu ya keperawatan ya gitu kan, sampai akhirnya ambil kuliah di keperawatan sampai jadi perawat sekarang. Oke, jadi awalnya aku tertarik karena baca buku tentang Florence Nightingale dan beliau itu tokoh yang menginspirasi banget di dalam bidang keperawatan. Selanjutnya makin pengen tahu, makin cari, dan makin menarik, akhirnya milih profesi ini. Sukanya saya belajar banyak ilmu kehidupan dari belajar dari berinteraksi dengan pasien dan keluarganya dan menyaksikan pengalaman-pengalaman pasien dan keluarganya, dan tentunya saya bisa mendapatkan hal yang tidak saya duga sebelumnya. Kalau dukanya saya pikir ya hanya biasa seperti masa pandemi saya harus tetap bekerja karena saya juga dan orang yang masih di rumah, sedang saya harus ke rumah sakit. Itu saja sih sebenarnya. Suka dan duka ya, sebenarnya lebih banyak sukanya sih karena sebenarnya ngelakuin pekerjaan ini pun karena memang sesuai dengan keinginan gitu. Jadi kalau sukanya salah satunya sih melihat orang-orang yang kita rawat, pasien yang kita rawat itu sembuh sesuai dengan keinginan mereka gitu. Misalnya pulang dengan sehat, dengan puas gitu setelah kita berikan pertolongan gitu. Itu sih sukanya seperti itu ya. Dan pasien biasanya hal sederhana misalnya setelah kita bantu ikut mendoakan kita juga kayak Nas terima kasih atas bantuannya, semoga Nas sehat atau apa. Itu hal sederhana tapi sangat berkesan gitu. Biasanya itu salah satu sukanya sih kerja sebagai perawat. Dukanya sih selama ini tuh terutama yang waktu di COVID ya, selain pasien-pasien datang dengan keluhan utama, biasanya itu selalu ada keluhan tambahan sekarang seperti misalnya kena COVID juga. Itu jadi kita sebagai perawat menyampaikan kondisi itu terasa berduka aja gitu, menyampaikan kondisi penyakit utama dan kondisi COVID-nya gitu. Jadi pasien juga merasa sedihnya mungkin berlipat ganda ya dengan kondisi pandemi ini dan ditambah penyakitnya yang lain gitu. Kalau sukanya sendiri, terutama pas pasien kita itu sembuh. Jadi rasanya itu ada kepuasan tersendiri gitu ketika kita merawat pasien dari yang dia nggak bisa apa-apa sampai bisa pulang ke rumah gitu. Nah itu perasaan sukanya ada banget gitu kan. Kemudian kalau dukanya ya kebalikannya ya, kalau pasien kitanya misalnya maaf nih pulangnya meninggal gitu kan, atau malah kondisinya semakin buruk, nah itu bikin kita juga jadi sedih gitu. Itu sih yang paling berasa. Kalau untuk dukanya dulu ya Kak ya, jadi dari masa pendidikan pun kita udah perlu banyak pengorbanan waktu, tenaga gitu ya. Dan kalau untuk spesifik di masa pandemi ini sih ada kekhawatiran tersendiri kalau misalkan mau pulang ke rumah, karena aku kan anak kos, ada kekhawatiran bawa penyakit atau bawa virus ke rumah gitu ya. Jadi itu mungkin beban moral tersendiri gitu. Tapi kalau untuk sukanya banyak gitu ya, salah satunya misalkan aku ketemu pasien yang tadinya dirawat inap, terus kontrol ke rawat jalan dan kondisinya udah baik gitu ya. Itu salah satu momen yang paling bikin seneng sih gitu. Saya pikir yang paling berkesan ketika kita mendapatkan pasien yang kondisinya perburukan ya, dan ternyata fasilitas kita tidak mencukupi karena itu pasien sudah banyak sekali, dan kemudian rawat inap pasien hanya mereka sebenarnya butuh ASI tapi rawat inap, sehingga mau tidak mau kita harus mendampingi keluarga untuk bisa sampai melepas dan menyaksikan bareng-bareng bagaimana proses dia dan sekarat sampai dia meninggal. Saya pikir peran-peran sangat baik sekali untuk bisa mendampingi seorang anggota keluarga dan pasien. Kalau untuk pengalamannya sih terutama saya saat ini kan memang bekerja di IGD ya. Dari pertama COVID itu terutama yang gelombang pertama itu di bulan Maret tuh merasa sangat
sebenarnya nggak bisa diceritakan sih dengan kata-kata bagaimana kita melihat pasien yang sebenarnya pengen kita bantu, tapi kita tidak bisa melakukan banyak hal gitu ya. Pasien-pasien berdatangan meminta bantuan, pertolongan, tapi ya udah kita memang cuma bisa melakukan hal yang kita bisa aja. Di situ sih merasa sampai detik ini pun masih terasanya berkesan banget Mbak, kayak tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Gimana merawat pasien COVID sampai dari gelombang 1, gelombang 2 sampai turun lagi, sampai naik lagi tuh masing-masing tuh berkesan banget sih. Pas lagi pandemi kemarin, wah itu luar biasa banget ya. Karena kita dituntut untuk menerima pasien dalam jumlah yang banyak gitu kan, di sekali waktu itu. Terus habis itu juga kita beradaptasi nih harus pakai APD gitu kan, yang itu tuh nggak mudah untuk pertama-tama tentunya gitu kan. Terus habis itu juga pasiennya banyak banget yang kondisi banget buruk kayak gitu. Jadi datang terus berburukan. Nah itu banyak banget melihat kematian, itu yang bikin sedih lah intinya. Seperti itu sih. Sejujurnya pandemi ini kan baru ya untuk semua orang gitu. Jadi buat aku pribadi ini pengalaman baru juga sih merawat pasien dengan pakai hazmat gitu kan. Berjuang banyak jam gitu di sana. Terus habis itu pas masa pandemi ini juga pas lagi peningkatan kasus itu challenging buat kita sebagai perawat, karena banyak juga teman-teman yang perlu isoman gitu ya, tapi di sisi lain kita juga harus memberikan pelayanan yang maksimal gitu. Jadi itu suatu pelajaran berharga banget sih untuk tetap berjuang. Tetap semangat, tetap terus ingin berkembang, karena saya pikir penting, karena kita masih banyak PR-nya, kita harus terus mendekatkan diri, dan kita harus bisa menunjukkan seperti apa yang namanya akhlak keperawatan yang profesional itu, karena pastinya itu adalah kebaikan untuk masyarakat bersama nanti. Pesan untuk teman-teman sejawat, yang pertama sih tetap ya teman-teman, kita mari luruskan niat, kita kembalikan lagi niat kita luruskan untuk membantu orang lain gitu ya, dengan ikhlas. Kemudian kalau niat kita sudah lurus, insya Allah kita juga melaksanakan pekerjaan kita tuh pasti ringan gitu rasanya. Pesan untuk teman-teman sejawat, tetap semangat, tetap happy ngerawat pasien gitu ya, dengan tulus ikhlas menolong sesama manusia gitu kan ya. Insya Allah kalau misal apa yang kita kerjakan dengan tulus ikhlas pasti akan berbuah baik ke diri kita. Pengen mengucapkan terima kasih banget kepada teman-teman yang udah berjuang sampai saat ini. Pengen berpesan teman-teman banggalah sama diri masing-masing gitu ya, karena udah memberikan yang terbaik sampai sejauh ini. Terus pesan aku lagi, tetap semangat, tetap berjuang. Walaupun mungkin menurut kita aksi kita itu kecil, tapi ternyata itu bisa bermakna besar banget buat pasien kita.